Ya, halo semuanya sobat sosiologi kopi dimanapun berada, dan tentunya semuanya lagi pada menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi mereka yang menjalankannya, dan tentunya kita harus tetap semangat menjalankan ibadah puasa di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pada kesempatan hari ini gua mau sharing podcast mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, tentunya semua kalian sudah pernah atau bahkan sering mendengar istilah Corporate Social Responsibility atau biasa dikenal dengan CSR. Nah, CSR ini merupakan bagian dari kewajiban ya atau tanggung jawab dari sebuah organisasi perusahaan yang dimana setiap perusahaan ini wajib menyisihkan minimal 1% dari profitnya untuk kemaslahatan masyarakat atau kepentingan dari masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan itu berada. Nah, CSR sendiri ini sebenarnya bertujuan untuk bisa ya memberikan kebermanfaatan sosial antara perusahaan dengan masyarakat. Nah, bentuk dari CSR sendiri ini bisa macam-macam ya. Ada yang sifatnya ini pemberdayaan masyarakat, yang sifatnya adalah berkelanjutan. Misalnya si perusahaan tersebut menyelenggarakan yang namanya pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah dengan membuat sebuah sekolah atau PKBM, atau juga bisa berupa bentuk CSR-nya itu filantropi sosial, seperti misalnya bantuan sosial, memberikan uang sembako yang sifatnya ini berputus, jadi pada saat dikasih pada hari itu ya sudah selesai. Nah, tapi ada juga yang sifatnya ini CSR-nya investasi sosial bagi si perusahaan. Misalnya si perusahaan tersebut memberikan pelatihan sesuai dengan bidang dari perusahaan tersebut. Misalnya perusahaan yang memberikan CSR-nya ini bergerak di bidang tekstil. Nah, si perusahaan tersebut kemudian memberikan berupa keterampilan kerja di bidang tekstil bagi masyarakat sekitar. Nah, ketika masyarakat sekitar tersebut ada yang punya keterampilan yang bagus, kemudian direkrut jadi pegawainya. Nah, ini pun sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang ternama ya, yang dimana kemudian dia membangun sifatnya kemitraan. Jadi dia memberikan pelatihan kepada masyarakat. Nah, keuntungannya adalah si masyarakat tersebut juga bisa memberikan benefit atau keuntungan bagi perusahaan tersebut. Nah, selain yang tadi ya berupa sistem kemitraan, nah CSR sendiri ini hal yang memang di satu sisi menguntungkan bagi perusahaan, tetapi di satu sisi kadang menjadi beban bagi perusahaan. Nah, CSR sendiri ini sebenarnya sudah diwajibkan di dalam peraturan pemerintah ya, yang dimana mengenai undang-undang tentang perseroan terbatas. Jadi setiap perusahaan itu wajib menyisihkan yang namanya CSR atau dana sosial bagi masyarakat. Nah, apa sih secara historis CSR tersebut? Nah, CSR secara sejarahnya ini sebenarnya berangkat dari para aktivis-aktivis sosial lingkungan ya, yang kemudian melihat bahwa perusahaan ini harus punya tanggung jawab nih terhadap masyarakat, karena dari kegiatan produksinya ini bisa mengancam kehidupan sosial, kehidupan lingkungan, sehingga perusahaan tersebut harus bertanggung jawab. Nah, oleh karena itulah kemudian muncul istilah namanya gerakan pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini berorientasi pada yaitu ada triple P ya. Triple P ini terdiri dari people ya, planet, dan profit. Jadi yang namanya sektor-sektor swasta yang bergerak di bidang bisnis usaha ini tidak hanya memikirkan profit semata ya, tetapi juga harus memikirkan tentang people, yaitu tentang masyarakat, tentang manusia di alam semesta ini ya. Jadi dari hasil kegiatan produksinya jangan sampai merugikan masyarakat ya. Kemudian yang berikutnya adalah planet. Nah, planet di sini adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini yang sebenarnya kemudian sempat ramai gerakan-gerakan tentang adanya efek rumah kaca akibat pemanasan global ya, akibat tingginya tingkat industrialisasi ya. Nah, ini yang sebenarnya sampai saat ini terus dikampanyekan oleh berbagai macam aktivis-aktivis di lingkungan ya, yang tergabung dari berbagai macam LSM atau NGO. Nah, adanya gerakan-gerakan untuk setiap perusahaan ini memiliki tanggung jawab, yaitu
tidak hanya profit, tetapi juga harus memikirkan tentang people dan planet ya. Ini yang kemudian negara mewajibkan setiap perusahaan ini wajib memiliki tanggung jawab sosial. Nah, sebenarnya tidak hanya di Indonesia, di Amerika, di Eropa pun sama ya. Setiap perusahaan itu wajib menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR-nya, yang dimana bentuknya bisa berbagai macam bentuk ya. Nah, oleh karena itulah CSR ini sebenarnya punya posisi penting ya, yang dimana posisi pentingnya adalah bahwa CSR ini mengikat organisasi perusahaan untuk bisa peduli terhadap masyarakat, terhadap lingkungan ya. Jangan sampai aktivitas produksi usaha atau bisnisnya ini justru nanti di kemudian hari ini merugikan. Nah, oleh karena itulah sebenarnya CSR yang ideal adalah CSR yang bisa merecovery ya dampak dari yang dihasilkan atas aktivitas produksi dari si perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya semata-mata memberikan bantuan sosial, entah itu berupa uang tunai atau sembako ya, tetapi juga harus bisa mencoba berkontribusi terhadap proses ya pelestarian bahkan pemulihan dari lingkungan sekitar maupun masyarakatnya. Nah, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sekarang CSR itu misalnya dia mengalokasikan untuk menanam bibit pohon di sepanjang jalan raya dekat kantornya. Ada juga yang kemudian CSR-nya itu membersihkan lingkungan selokan di sekitar perusahaan maupun di tempat tinggal masyarakat. Ada juga yang kemudian menyediakan daur ulang sampah ya bagi perusahaan tersebut maupun di sekitar lingkungan masyarakat. Nah, CSR ini tidak hanya sifatnya itu eksternal atau bisa dibilang hanya di luar urusan kantor atau perusahaan saja, tetapi juga CSR ini dibagi menjadi dua. Ada CSR internal, ada CSR eksternal. Nah, CSR yang internal ini adalah CSR yang diperuntukkan bagi kesejahteraan ya pegawainya ya. Misalnya ya, tentunya aktivitas kerja pegawai ini bisa berdampak pada kesehatan si pegawai. Nah, maka kemudian kantor atau si perusahaan ini memberikan layanan kesehatan berupa adanya poliklinik di kantor. Jadi bagi pegawai yang sakit digratiskan untuk berobat. Bahkan ada juga kantor-kantor yang kemudian menyediakan layanan baby care, yang dimana si pegawai tersebut bekerja tetapi dia memiliki seorang anak masih balita atau masih kecil. Nah, kemudian saat dia bekerja tentu pikirannya terbagi memikirkan anak yang di rumah yang diurus oleh orang tuanya atau bahkan mungkin oleh asisten rumah tangga. Itu yang membuat si pekerja tersebut tidak tenang karena jauh dari pengawasan si orang tuanya. Nah, si kantor kemudian memfasilitasi dengan adanya pelayanan baby care di dalam lingkungan kerja di perusahaan si pegawai tersebut. Jadi si pegawai nanti pada saat jam istirahat misalnya dia bisa memantau nih aktivitas anaknya nih ya. Nah, oleh karena itulah si pegawai tersebut jadi merasa dia dekat walaupun dia kerja di kantor, tetapi dia merasa dekat dengan anaknya karena dia masih bisa mengawasi. Nah, itu termasuk bagian dari CSR internal, yang dimana CSR internal ini ditujukan untuk kesejahteraan para pegawainya. Nah, tidak hanya dalam bentuk pelayanan baby care atau misalnya poliklinik saja, tetapi juga ada yang bentuknya seperti donasi atau sumbangan musibah atau bela sungkawa ya, atau misalnya bantuan duka. Jadi bagi pegawai yang keluarganya meninggal ya, keluarga intinya ya, ini dapat bantuan ya dari si perusahaan ya. Nah, ada banyak bentuk dari CSR internal yang diselenggarakan oleh organisasi perusahaan. Nah, kalau yang CSR eksternal ini biasanya sifatnya kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan atau diperuntukkan di luar aktivitas lingkungan perusahaan. Yang tadi yang sudah sempat gua singgung ya, yang dimana misalnya si perusahaan ini memberikan bantuan sosial berupa sembako, dana tunai, terus kemudian menanam bibit tanaman, kemudian memberikan pelayanan
kesehatan gratis bagi masyarakat, terus kemudian membersihkan selokan, ya. Nah, ini bentuknya adalah CSR eksternal. Nah, pada intinya ya, CSR ini bagian dari kewajiban perusahaan kepada para pegawainya, kepada masyarakat dan lingkungan gitu. Nah, mengingat aktivitas produksi yang tinggi ya, itulah yang kemudian mengikat sebuah perusahaan untuk memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dari pegawainya, masyarakat maupun lingkungannya. Nah, CSR ini punya tujuan yang sangat baik tentunya ya. Dan oleh karena itulah dalam pelaksanaan CSR di sebuah perusahaan, biasanya setiap perusahaan itu punya divisi atau tim khusus yang biasanya menjalankan kegiatan CSR ini ya. Nama-nama besar seperti Astra, seperti Indofood, kemudian seperti misalnya PT Jarum Super misalnya. Nah, mereka ini punya CSR-nya sesuai dengan karakteristik dari keinginan visi misi dari tujuan organisasinya. Contoh misalnya kayak PT Jarum Super misalnya, mereka melaksanakan CSR-nya dalam bentuk memberikan pelatihan bulu tangkis ya, dalam rangka mempersiapkan para calon-calon atlet bulu tangkis ya. Terus kemudian Astra misalnya menyelenggarakan kegiatan yang namanya pelatihan ya bagi masyarakat di bidang otomotif ya. Terus kemudian Indofood juga ya, mereka bekerja sama dengan masyarakat ya dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberdayakan masyarakat dalam bidang pengelolaan makanan ya. Dan banyak lainnya lagi perusahaan-perusahaan yang menjalankan CSR-nya dengan keunikan atau ciri khasnya masing-masing. Dan yang paling penting adalah jangan sampai perusahaan ini memiliki profit yang besar tetapi kemudian lupa untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya. Dan kedepannya ya, setiap perusahaan ini tentu harus dan wajib menjalankan CSR karena ini bagian dari siklus membangun keadaban dan kesejahteraan bagi masyarakat maupun bagi lingkungan ya. Nah, oke, sekian dari gua, itu tadi penjelasan singkat tentang yang namanya CSR ya. Dan tentunya apa yang tadi gua jelaskan tentang CSR ini masih sedikit sekali karena penjelasan tentang CSR ini banyak sekali ruang lingkupnya. Dan oleh karena itu ya, bagi pendengar Sobat Sosiologi Kopi bisa cari berbagai macam referensi mengenai CSR yang tentunya banyak sekali di dunia internet. Oke, sekian dari gua penjelasan mengenai CSR. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Oke, salam Sobat Sosiologi Kopi.